Kita dilarang pakai jalur orang dalam, katanya demi menjaga meritokrasi. Padahal, banyak yang dibantu orang dalam biar bisa dapat kerja. Kita dijanjikan 19 juta lapangan kerja, tapi ribuan justru di PHK. Dan jutaan lainnya antri di job fair hanya untuk dapat selebaran. Lulusan baru datang tiap tahun, tapi pintu kerja nggak nambah. Hasilnya, saling sikut, saling cari celah, kadang bahkan rela bayar untuk bisa kerja. Jadi, kalau kamu nggak punya bapak pejabat atau paman pengusaha, satu-satunya harapanmu hanya skill. Dulu, ijazah itu tiket masuk kerja. Sekarang, ijazah cuma jadi formalitas. Yang dicari perusahaan hari ini bukan gelar, tapi nilai tambah. Punya IPK tinggi? Bagus. Tapi kalau nggak bisa kerja dalam tim, nggak bisa komunikasi, dan bingung pakai Excel, ya tetap lewat. Dan ini realita pahitnya. Setiap tahun, jutaan fresh graduate lulus. Tapi hanya sebagian kecil yang siap kerja. Sementara lowongan kerja makin spesifik, HRD bukan cuma nyari pelamar, mereka nyari pemecah masalah yang bisa bantu perusahaan tumbuh. Persaingan kerja makin padat, bukan cuma sesama lulusan lokal, kamu juga bersaing sama lulusan luar negeri, bahkan freelancer global. Dan ya, orang dalam itu membantu, tapi nggak semua orang punya akses kan? Maka, satu-satunya jalan yang bisa kamu kendalikan hanya skill. Kalau kamu belum punya orang dalam, pastikan kamu punya skill yang dicari pasar. Karena hari ini, kemampuan jauh lebih dihargai daripada gelar semata. Pertama, hard skill. Bisa pakai Excel bukan lagi nilai plus, itu syarat minimal. Bisa desain, ngerti IT dasar, atau paham dunia digital, itu yang bikin kamu dilirik. Bahasa asing bukan cuma Inggris, Jepang dan Korea juga dibutuhkan. Apalagi kalau kamu ingin kerja di luar negeri. Percayalah, bisa halo dan terima kasih saja pakai bahasa asing itu nggak cukup. Skill teknis juga penting. Di luar negeri, barista yang terampil, operator mesin, hingga perawat lansia justru banyak dicari dengan gaji yang lebih dari cukup. Tapi jangan lupa, soft skill lah yang membedakanmu dari robot. Bisa komunikasi dengan baik, bisa kerjasama, bisa beradaptasi, dan berpikir kritis. Itulah yang bikin kamu bukan cuma pekerja, tapi pemecah masalah. Dan kalau kamu nggak suka kerja kantoran, ada cara lain. Freelance, desain, copywriting, digital marketing, bisa kamu kerjakan dari mana aja, asal kamu punya laptop, dan tentu aja niat. Terus kalau kita mau ningkatin skill, belajarnya dari mana? Banyak pilihan. Mau yang gratis, ada YouTube, ada Coursera, ada Revoyu Mini Course, Decoding, dan Digital Talent Kominfo. Atau kamu mau yang berbayar? Skillshare, Udemy, atau bahkan les private. Masalahnya bukan gak ada jalan, tapi mau gerak duluan atau terus nunggu nasib baik datang. Gaji di luar negeri memang menggiurkan, tapi ada harga yang harus dibayar. Jauh dari keluarga, budaya baru, hingga tekanan adaptasi. Di Indonesia, gaji perawat lansia berkisar antara 2,5 sampai 3,5 juta per bulan. Sementara di Jepang, posisi yang sama bisa menghasilkan sekitar 23 juta per bulan. Operator mesin di Jakarta rata-rata digaji 5,8 juta per bulan. Sedangkan di Korea Selatan, gaji untuk posisi yang serupa bisa mencapai 24 juta hingga 35 juta per bulan, dengan fasilitas tambahan seperti akomodasi dan makan. Barista di Jakarta mendapat gaji sekitar 6,5 juta per bulan, sementara di Jerman, profesi yang sama bisa menghasilkan sekitar 42 juta per bulan. Namun, bekerja di luar negeri bukan tanpa tantangan. Persiapan yang diperlukan meliputi kemampuan bahasa asing, adaptasi budaya, serta proses administrasi seperti visa kerja. Di sisi lain, bekerja di dalam negeri menawarkan kenyamanan budaya dan kedekatan dengan keluarga, meskipun dengan gaji yang lebih rendah. Jadi,
Pilihan antara bekerja di dalam atau di luar negeri tergantung pada kesiapan dan prioritas masing-masing individu. Di negeri ini, kadang yang dicari bukan yang paling bisa, tapi yang paling dekat sama orang dalam. Tapi lucunya, mereka selalu bilang, semua orang punya kesempatan yang sama. Tapi kalau kamu bukan anak konglomerat, bukan keponakan komisaris, bukan mantu pejabat, ya jangan mengharap jalur tol. Satu-satunya cara, harus punya skill. Bukan sekedar ijazah, tapi kemampuan nyata. Karena di dunia kerja, mereka nggak tanya kamu anak siapa, tapi kamu bisa apa. Yuk mulai dari skill kecil, karena satu langkah lebih berharga daripada 1000 keluhan. Oh iya, buat para pencari kerja di luar sana, semoga segera mendapatkan pekerjaan yang kalian impikan. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.